Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Azmi Edval Hafiz dengan NPM 231566115 dari kelas Keamanan Sistem Informasi C. Di sini saya akan mempraktekkan UAS dari KSI, yaitu membangun arsitektur VPN client to site menggunakan OpenVPN pada pfSense. Pada skema ini, PFSense berperan sebagai VPN server sekaligus firewall yang ditempatkan di sisi jaringan lokal atau LAN dan terhubung langsung ke internet melalui interface WAN. Remote user atau VPN user yang berada di luar jaringan kantor mengakses internet seperti biasa, lalu membangun koneksi VPN ke pfSense menggunakan protokol OpenVPN. Koneksi ini membentuk tunnel transkripsi melalui internet, sehingga data yang dikirim tetap aman dari penyadapan meskipun melewati jaringan publik. Setelah tunnel OpenVPN berhasil dibuat, nanti remote user seolah-olah menjadi bagian dari jaringan lokal atau LAN. Hal ini memungkinkan remote access mengakses sumber daya internal seperti PC, lokal, server, atau layanan jaringan lain yang berada di dalam LAN, tanpa harus berada secara fisik di lokasi tersebut gitu. Eh, Switch pada topologi ini pada sisi lain berfungsi mendistribusikan koneksi ke perangkat-perangkat lokal, sementara vSense mengatur routing atau autentikasi serta kebijakan keamanan agar hanya user yang berhak yang dapat mengakses jaringan internal. Mode client to set ini sangat cocok untuk kebutuhan kerja jarak jauh atau remote working, administrator jaringan, atau pengguna yang memerlukan akses aman ke jaringan internal dari luar lokasi. Dengan memanfaatkan OpenVPN dan PFSense, organisasi dapat memastikan bahwa akses ke LAN tetap terkontrol, transkripsi, dan aman. Sekaligus fleksibel karena dapat diakses dari mana saja melalui koneksi internet. Oke, jadi ini topologinya. Di sini saya akan praktekkan memakai dua buah laptop yang akan dibangun tunneling dengan OpenVPN di pfSense. Kita akan langsung masuk ke simulasinya. Oke, di sini kita sudah masuk ke pfSense-nya. Sebelum kita memulai untuk membangun tunneling tersebut, kita harus mengetahui dulu IP dari pfSense ini. IP dari pfSense ini yaitu dari WAN-nya atau yang terhubung ke internet itu dengan IP 10.171.7.70. Tapi untuk LAN-nya dan untuk LAN-nya itu memakai IP 192.168.1.1/24. Baik, kita akan mulai ke proses pembuatan VPN-nya. Sebelum VPN dapat beroperasi, sistem kepercayaan atau trust relationship harus dibangun menggunakan infrastruktur kunci publik atau PKI. Di sini kita akan membuat fondasi keamanannya terlebih dahulu. Kita akan membuat sertifikatnya. Kita pergi ke sistem, lalu sertifikat. Sertifikat ini kita klik yang add. Nah, pada tahap ini, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu membuat otoritas sertifikat internal. Oke, untuk namanya ini sebenarnya bebas, tapi eh, lebih ke deskripsi dari sertifikat yang akan kita buat. Misalnya di sini saya akan buat VPN root Adva CA, milik dari root Adva. Lalu, OpenVPN menggunakan autentikasi timbal balik berbasis sertifikat, yaitu CA. CA berfungsi sebagai entitas akar yang memvalidasi identitas semua pihak. Tanpa CA, klien tidak dapat memverifikasi bahwa mereka terhubung ke server yang benar, dan server tidak dapat memverifikasi validitas sertifikat pengguna. Lalu, untuk metodenya, di sini kita pilih yang Create an Internal Certificate Authority. Setelah itu, di bagian Internal Certificate Authority, untuk KTP-nya kita pilih RSA dan panjangnya 2048. Untuk di set algoritmanya, di sini kita memakai eh, SHA 256. Mengapa kita menggunakan algoritma SH 256 dan panjang kuncinya itu 2048 bit? Ini adalah standar industri saat ini untuk memastikan tanda tangan digital tidak mudah dipalsukan melalui serangan komputasi. Lalu kita membuat common name. Common name ini bebas, nama umum untuk sertifikat ini. Misalnya saya akan membuat eh, vpn@adva.id.
atau boleh pakai sama aja seperti tadi yaitu internal VPN CA contohnya. Lalu di sini kita masukkan informasi yang lain, misalnya country kode negaranya, kode negara kita misalnya. Sini saya akan memakai kode negara Indonesia yaitu ID. Setelah itu ini adalah provinsi. Ini adalah informasi mengenai informasi-informasi umum lah untuk sertifikat kita. Di sini tentang wilayahnya itu provinsinya Lampung, city-nya itu atau kotanya Lampung Selatan, organisasi misalnya Universitas Lampung, organisasi unit misalnya ini opsional, yang lainnya itu wajib tapi yang ini opsional. Bisa dikosongin aja nggak apa-apa. Lalu kita save dan pastikan sudah muncul di sini. Kalau sebelumnya kita membuat otoritas sertifikasi internal bernama VPN Root Advanced CA tadi, sekarang kita baru membuat sertifikatnya. Di sini kita akan menerbitkan sertifikat digital khusus untuk layanan server OpenVPN itu sendiri. Di sini kita klik yang sertifikat tadi, lalu add. Di sini metodenya yaitu create an internal certificate. Lalu descriptive name juga ini bebas sebenarnya. Di sini kita akan memakai VPN.adva.ca sertifikat. Kita membuat sertifikatnya. Kalau tadi itu autorisasinya, ini sertifikatnya. Nah, setelah kita kasih nama tadi, hmm, lalu kita pilih autorisasinya, authority-nya. Sertifikat authority yang sudah kita buat tadi yaitu VPN.adva.ca. Untuk kayak tipe key atau tipe kunci, lalu di guess algoritma juga masih sama, pakai SH256 dengan panjang bit yaitu 2048 bit. Di sini biarkan secara default saja kecuali yang common name. Common name di sini bisa kita isi common name yang tadi yang sudah kita buat tadi, misalnya internal VPN.VPNCA. Jika sudah, untuk sertifikat tipenya di sini kita akan ubah ke server sertifikat. Lalu di save. Di sini sudah muncul sertifikat baru yang sudah kita buat dengan authority ke authorities yang sudah kita buat sebelumnya juga. Sebenarnya sertifikat ini buat apa sih? Ini adalah identitas digital server. Saat klien mencoba terhubung, server akan menunjukkan sertifikat ini. Klien akan memeriksa apakah sertifikat ini valid dan benar-benar ditandangani oleh CI dipercaya oleh klien. Jika valid, saluran transkripsi, saluran transkripsi itu akan dibangun. Setelah kita membuat sertifikat tadi, kita akan membuat arsitektur dari VPN itu sendiri. Kita klik VPN, lalu pakai yang OpenVPN. Lalu kita pergi ke wizard. Ini adalah inti dari konfigurasi jaringan dan kriptografinya. Kenapa kita memilih wizard? Wizard digunakan untuk mengotomatisasi pengikatan antara interface, port, dan aturan firewall. Di sini untuk tab of server kita pilih yang local user access. Di sini kita sudah mengatur metode autentikasi pengguna. Mengapa kita miliki yang local user access? Kita memilih karena Piapsen akan memeriksa username dan password nanti terhadap database lokal di dalam firewall itu sendiri. Bukan menggunakan server autentikasi eksternal seperti Radius ataupun yang lainnya. Lalu kita klik next. Untuk sertifikat authority kita pilih yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu klik next. Untuk sertifikatnya, ini juga kita pilih yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu vpn.adva.ca sertifikat. Sebelum itu authority-nya, yang ini sertifikatnya. Nah, di sini untuk deskripsi namanya bisa bebas juga. Misalnya di sini kita akan open VPN adva client to site. Untuk protokolnya biarkan UDP.
Untuk interface-nya juga biarkan one. Nah, yang pastinya yang di bagian endpoint configuration ini biarkan default saja. Lalu yang cryptography setting pastikan yang eh, out di guess algoritma ini SH256 bit. Lalu yang bagian tunnel setting di sini kita akan membuat sebuah network IP network untuk tunneling itu sendiri. Jadi nanti ini adalah IP yang dipakai untuk tunneling. Misalnya kita akan buat di sini 10.10.10.0/24. Ini harus dibuat IP networknya, bukan IP host. Lalu ini dicentang yang redirect IP versi 4 gateway. Lalu kita akan masukkan juga IP network dari IP LAN kita, IP LAN di PFSense ini. Di sini IP LAN-nya itu network 192.168.1.0/24. Lalu yang current connection ini kita akan mengizinkan maksimum berapa user nih untuk dapat mengakses OpenVPN kita ini. Kita akan coba misalnya maksimal 6. Ini bebas sesuai dengan kebutuhan saja. Lalu yang di client setting ini biarkan saja default. Yang advanced setting pun biarkan saja default. Kita next. Lalu di sini yang bagian firewall rule-nya kita centang. Lalu yang OpenVPN rule-nya kita centang. Kita next. Lalu kita selesaikan prosesnya. Nah, di sini kita sudah membuat arsitektur OpenVPN di VPSnet-nya. Di sini sudah sesuai ya untuk tunnel network yang sudah kita masukkan tadi dengan network IP. IP networknya itu adalah 10.10.10.0/24. Jadi nanti eh, klien atau pengguna akan mendapatkan IP dengan eh, network yang ini. Jadi misalnya dia akan mendapatkan IP 10.10.10.1/24 atau titik 2 ataupun titik yang lainnya dengan berjumlah maksimal 6 IP saja. Di sini Alura itu wizard secara otomatis akan membuat aturan di interface one yaitu mengizinkan port UDP masuk dan interface OpenVPN itu mengizinkan traffic dari klien VPN masuk ke LAN. Setelah kita membuat server, kita sekarang membuat akun dari klien. Kita pergi ke klien lalu kita klik add. Kita bisa kasih kasih deskripsinya. Itu misalnya OpenVPN Adva client to site. Lalu ini biarkan saja. Ini juga untuk endpoint ini di bagian server host address kita berikan IP dari one server PFSense ini. Di sini saya memakai IP yaitu 10.171.7.70. Lalu kita pindah ke bawah, lalu kita masukkan autentikasi untuk user nanti. Misalnya username di sini kita pakai Adva, lalu passwordnya misalnya Adva123. Lalu yang di bagian peer certificate authority, pastikan vpn.adva.ca mengarah ke certificate authority yang sudah dibuat sebelumnya. Sini biarkan saja default dan lalu pastikan yang out di guys algoritma ini SH256. Tunnel setting juga biarkan default. Ping setting biarkan default. Advanced setting yang IPv4 ini pilih yang IPv4 only. Jadi kita hanya mengizinkan eh, gateway yang IPv4 saja. Sudah, maka kita save. Di sini kita sudah berhasil membuat akun untuk usernya.
Setelah itu kita akan melakukan instalasi paket OpenVPN Client Export, pergi ke sistem, lalu pergi ke paket manager, lalu ke available packet. Di sini tunggu saja. Di sini kita akan mengunduh plugin tambahan melalui paket manager. Mengapa? Secara default, pfSense tidak menyediakan cara mudah untuk mengunduh file konfigurasi klien beserta sertifikatnya dalam satu paket. Paket ini adalah utilitas untuk mengenerate installer atau file konfigurasi siap pakai untuk berbagai OS. Di sini kita tunggu sampai berhasil muncul. Baik, sekarang sudah muncul. Di sini di search term, kita akan cari OpenVPN. Nah, pilih yang OpenVPN Client Export, diinstal, lalu kita confirm. Kita tunggu. Dan di sini proses instalasi sedang dimulai, sedang berjalan, dan akan segera selesai. Di sini proses install sudah selesai. Dapat ditandai dengan PFSense Packet OpenVPN Client Export Installation Successfully Complete. Lalu kita di sini akan membuat sebuah akun untuk pengguna. Jadi saat pengguna itu terhubung ke VPN, pengguna tersebut bisa mengakses PFSense ini. Tentu saja dengan akun. Kita pergi ke sistem, lalu user manager, lalu kita klik add. Di sini kita bisa ngasih username apapun, misalnya adva1, lalu passwordnya itu adva123 misalnya. Dan ini adalah data-data dari akun pengguna yang bersifat opsional. Yang sertifikat ini jangan lupa dicentang. Mengapa? Supaya untuk proses autentikasinya, pengguna itu harus memiliki apa yang mereka miliki dan juga harus mengetahui apa yang mereka tahu. Jadi mereka tidak hanya memasukkan username dan juga tidak hanya memasukkan password saja, tetapi harus memasukkan sesuatu yang mereka miliki ke sini, yaitu sertifikat authority. Yang lainnya bisa dibiarkan default saja, lalu kita save. Akun ini akan digunakan oleh pengguna untuk masuk ke eh, pAppSense. Setelah itu kita bisa mengekspor paket tadi untuk diberikan kepada klien. Di sini klien export dan kita bisa mengekspornya di sini. Nah, di bagian user manager ini kita akan membuat sebuah user baru untuk klien bisa masuk ke pFSense. Di sini kita klik add, kita isikan username-nya misalnya adva1, lalu untuk passwordnya misalnya adva123. Di sini kita konfirmasi password. Lalu untuk full name-nya di sini juga bebas, misalnya VPN adva user 1. Lalu di sini yang sertifikat kita centang supaya untuk bisa masuk ke website ini klien harus menggunakan dua otorisasi, yaitu pakai sertifikat dan juga memakai username dan password. Jadi apa yang mereka miliki dan apa yang mereka tahu harus dimasukkan ke sini ke otorisasinya supaya dapat login ke pfSense. Lalu deskripsi name juga jangan lupa. Di sini misalnya VPN adva user 1. VPN user 1 CA. Di sini sertifikat authority-nya diarahkan ke vpn.adva.ca.
Lalu yang lainnya biarkan default, lalu save. Setelah itu kita pergi ke VPN, open VPN untuk mengekspor kliennya. Klik ke client export, lalu ke bawah. Di sini ada beberapa pilihan, misalnya inline, bundle, current, legacy, dan visibility, dan juga ada OS-nya. Misalnya di sini ada current Windows, misal kita yang current Windows, dan juga yang mouse client berarti. Di sini current Windows itu kita sekalian menginstal dari aplikasi OpenVPN itu sendiri. Sini. Apabila memang pertandanya kayak gini, kita keep saja supaya dia tetap bisa lanjut menginstal atau mendownload. Itu adalah sistem keamanan yang mengira bahwa berkas ini ada berkas berbahaya. Tapi karena kita sudah tahu ini adalah berkas yang memang ingin kita install, maka biarkan saja. Lalu kita akan menginstal juga yang mouse clients. Nah, kalau yang current ini dia digunakan untuk sekalian install, sedangkan yang inline tadi itu hanya konfigurasinya saja, karena konfigurasi kliennya saja. Jadi nanti kita bisa install sendiri software OpenVPN-nya, lalu kita masukkan konfigurasi ini. Tapi apabila kita memang ingin sekalian install OpenVPN, nah maka pilih yang current Windows installer tadi. Setelah kita menginstal paketnya ini, kita bisa langsung share ke eh, kliennya, langsung kita bagikan ke klien-kliennya supaya klien-klien tersebut dapat mengaksesnya. Lalu di sini kita beralih ke laptop kedua atau laptop klien. Pastikan bahwa klien itu sudah menginstal paket yang kita kirim atau paket klien tadi. Jika sudah menginstalnya, maka kita akan membuka aplikasi OpenVPN ya. Di sini saya menginstal OpenVPN secara eksternal supaya tampilannya lebih bagus. Dikarenakan kalau pakai yang current installer, itu dia kurang bagus tampilannya. Di sini saya memakai tampilan lebih bagus. Ini kita upload file. Kita pergi ke folder tempat kita mendownload file export kliennya. Kita select, lalu kita open. Di sini kita import. Jika sudah, di sini kita konekkan dan kita masukkan akun milik kliennya. Di sini adva 1, adva 1, 2, 3. Sini kita enter. Lalu kita tunggu. Nah, di sini sudah connect. Statusnya sudah connect. Kita akan coba lakukan ping. Kita ke CMD. Lalu kita ketikkan ping 192.168.1.1. Ini adalah gateway dari LAN-nya. Di sini sudah terhubung, sudah replay. Dan juga di sini juga di OpenVPN ini juga dapat dipantau mengenai upload dan juga downloadnya. Trafficnya kita bisa pantau, lalu keadaannya masih terhubung atau enggak juga bisa kita pantau. Lalu untuk memastikan lagi apakah benar-benar sudah laptop 2 atau klien ini sudah benar-benar terhubung ke jaringan LAN dari server VPN tadi, kita akan coba akses melalui browser. Nah, pada browser ini kita akan coba ketikkan IP dari gateway. Harusnya ini muncul pfSense. Ini adalah gateway dari LAN, yaitu 192.168.1.1.
Di sini sudah muncul, berarti sudah masuk ke jaringan lokal dari server pfSense-nya atau server OpenVPN. Lalu kita akan coba ke klien dari gateway 192.168.1.1, apakah ada host yang terhubung ke gateway tersebut. Di sini saya sudah membuat simulasi menggunakan web server Laragon, yang dimana apabila kita masukkan IP ke host yang terhubung ke 192.168.1.1 tersebut, akan muncul Laragon. Nah, IP dari host tersebut adalah 1.3. Di sini kita akan coba ketikkan 192.168.1.3. Ini adalah IP host dari atau IP web server yang menuju gateway dari LAN pfSense tadi. Di sini sudah muncul Laragon, yang berarti OpenVPN benar-benar sudah berjalan dan berhasil. Di sini juga masih terkonekkan. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf karena masih banyak kesalahan, kekurangan, dan lain halnya yang mungkin kurang dikenankan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.